Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas farmakoterapi pada kasus DBD dan tipoid. Jadi pada kasus demam berdarah dengue dan juga pada tipoid. Nah, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama DBD, di mana DBD ini merupakan suatu infeksi ya. Merupakan suatu infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Jadi penyebabnya itu virus, pembawanya adalah nyamuk Aedes. Untuk demam berdarah dengue sendiri sebenarnya ini ketika virus dengue itu masuk ke dalam tubuh, macam-macam yang bisa dirasakan oleh pasien. Jadi tidak melulu ketika virus dengue masuk itu selalu menyebabkan DBD gitu. Jadi apa saja yang bisa dirasakan? Pertama, ketika virus dengue masuk ke tubuh, itu bisa saja kita tanpa gejala apapun, jadi tidak merasakan gejala apapun, itu bisa. Kemudian ada juga ketika virus dengue-nya masuk, kita demam ringan, tetapi tidak spesifik. Nah, ada juga yang dia spesifik ke demam dengue gitu. Demam dengue ini demamnya sudah spesifik, jadi biasanya pada hari pertama sampai hari ketiga itu panasnya tinggi, baru nanti hari keempat sampai hari keenam nanti dia turun, baru nanti tinggi lagi gitu. Nah, itu menunjukkan demam dengue, jadi sudah spesifik. Kemudian, nah ini yang DBD gitu ya, demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue ini atau DBD ini demam yang khas dan disertai adanya pendarahan, makanya namanya dia demam berdarah dengue. Nah, kemudian yang terakhir itu yang shock syndrome, DSS, dengue shock syndrome. Jadi setelah tadi dia sudah pendarahan ya, di dalam tubuh sudah terjadi pendarahan, itu bahkan bisa sampai shock. Nah, jadi ini beberapa kemungkinan ketika virus dengue itu masuk ke dalam tubuh. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini untuk klasifikasi kasus dengue sendiri gitu ya. Nah, infeksi virus dengue ini tadi ada yang tanpa gejala, asimptomatik, dan ada juga dengan gejala gitu. Nah, yang dengan gejalanya ini yang pertama tadi demam ringan. Jadi demam tanpa perbedaan seperti demam biasa gitu, tidak ada yang khas. Kemudian ada yang demam dengue. Demam dengue ini dia sudah khas. Tadi fasenya kayak tapal kuda, pada hari pertama sampai ketiga demam tinggi. Kemudian nanti dia turun gitu, pada hari keempat sampai keenam nanti baru naik lagi. Nah, padahal di fase yang ketika temperaturnya turun itu merupakan fase yang kritis, yang betul-betul perlu pemantauan. Nah, tapi karena banyak ketidaktahuan, rata-rata dianggap sudah sembuh, padahal di sini adalah fase kritis. Di fase inilah yang biasanya bisa sampai menjadi demam berdarah dengue atau bahkan shock gitu. Nah, kemudian yang khas berikutnya adalah demam berdarah dengue. Nah, ini tadi menunjukkan aja pendarahan, adanya kebocoran dari plasma. Itu ini yang menyebabkan adanya pendarahan. Nah, untuk demam berdarah dengue sendiri itu dibagi menjadi tanpa shock dan dengan shock gitu. Nah, kemudian untuk demam dengue sendiri ada yang tanpa berdarah, ada yang demam dengan dengue dengan berdarah. Kalau demam dengue dengan berdarah ini ya ini itu larinya DBD. Tuh. Oke. Nah, ini 3 kategori pasien pada kasus DBD. Ada yang pasien dia rawat jalan, ada yang dia rawat inap, dan ada juga pasien yang rawat inap tapi dia masuk ICU. Nah, untuk pasien rawat jalan sendiri, ini kita sebut dia di grup A. Ini pasiennya kenapa dia, padahal dia sudah terserang virus dengue ya, kenapa dia masih bisa rawat jalan gitu. Pasien seperti apa sih yang boleh rawat jalan? Itu adalah pasien yang dia masih bisa menerima cairan oral. Kemudian selain dia masih bisa menerima cairan secara oral, dia juga harus bisa mengeluarkan cairan urin. Jadi dia harus bisa pipis minimal 6 jam sekali gitu dia pipis. Apa tujuannya? Mau melihat frekuensi pipisnya, tidak cuma minumnya. Tujuannya untuk melihat apakah pasiennya dehidrasi atau tidak. Karena pada kasus DBD itu yang dikhawatirkan adalah dehidrasi. Nah, dehidrasi yang tidak terkontrol terutama pada anak ya. Pada anak kadang dehidrasi itu beda kalau kita pada dewasa, itu ketika dehidrasi akan merasakan. Jadi kita bisa untuk minum, tapi pada anak-anak kadang tidak bisa untuk menyampaikan. Biasanya kan apalagi kalau bayi cuma nangis gitu. Nah, di dehidrasi ini biasanya bisa menyebabkan shock
sampai kematian. Inilah yang biasanya menyebabkan angka kematian pada anak dengan DBD itu tinggi. Karena dehidrasinya ini tadi. Kayak sekarang kita balik lagi, pasien seperti apa yang boleh rawat jalan? Jadi pasien yang dia bisa menerima cairan oral, dia masih bisa minum, bisa makan, dan selain itu dia juga harus bisa pipis minimal 6 jam. Kemudian tidak ada alarm simptom atau tanda-tanda bahaya lain selain demam gitu. Jadi dia cuma demam aja yang dirasakan oleh pasiennya. Oke, lanjut ke grup B, pasiennya rawat inap. Nah, pasien seperti apa yang mau rawat inap? Itu yang pertama pasien dengan kondisi khusus dan pasien dengan tanda-tanda bahaya. Kondisi khusus yang seperti apa? Misal pasiennya tadi sudah tidak bisa lagi menerima cairan oral, ketika dia minum dia muntah gitu ya. Kenapa gitu? Biasanya kalau misalnya pada pasien DBD itu bisa mual, muntah, pusing gitu yang dirasakannya. Jadi walaupun diminumin, pasiennya bisa minum, bisa makan, tapi dia dikeluarkan lagi gitu. Nah, atau pasien menunjukkan tanda-tanda bahaya gitu. Misalnya bleeding, pendarahan. Nah, bisa aja misalnya dia mimisan atau gusinya berdarah gitu. Atau terlihat di fesesnya itu hitam pekat menunjukkan ada pendarahan di dalam tubuh. Nah, kalau seperti itu pasien harus dirawat inap. Kemudian yang terakhir pasien yang pasien yang dimasukkan ke ICU itu pasien seperti apa? Umumnya adalah pasien dalam fase kritis, terutama pasien-pasien yang mengalami shock. Tuh. Oke, sekarang kita lanjutkan patofisiologinya. Bagaimana sih perjalanan penyakitnya sampai pasien itu bisa mengalami DBD. Nah, teman-teman, sebenarnya patofisiologi ketika tubuh itu dimasukin virus atau misalnya terinfeksi virus ataupun terinfeksi bakteri, itu sebenarnya sama saja gitu. Ketika ada virus atau bakteri masuk ke dalam tubuh, otomatis tubuh akan melakukan perlawanan dengan adanya sistem imunitas. Oke. Nah, sekarang kita mulai dulu patofisiologinya. Jadi ketika virus dengue itu masuk dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes tadi ya. Nah, ketika dia masuk ke dalam tubuh, dia akan inkubasi di dalam tubuh gitu, biasanya 4 sampai 10 hari. Jadi dia akan diam di dalam tubuh tuh 4 sampai 10 hari. Baru karena dia virus ini dia umumnya akan masuk ke dalam sel. Nah, di dalam sel dia akan bereplikasi. Di dalam sel bereplikasi, maka nanti sebagai sistem pertahanan tubuh gitu ya. Ketika ada benda asing, terutama sistem pertahanan seperti sistem pertahanan alamiah kayak makrofag, sel mas gitu. Dia akan mempresentasikan kalau di dalam sel itu ada virus gitu. Jadi nanti dia akan membentuk antigen. Otomatis tubuh juga akan membentuk antibodi oleh sistem pertahanan imunitas yang dapatan. Jadi ketika sistem imunitas alamiah itu memberikan sinyal kalau di sini ada virus atau benda asing yang masuk, maka tubuh akan memproduksi antibodi. Nah, terbentuklah antigen antibodi. Ketika antigen antibodi terbentuk kompleks antigen antibodi, maka yang terjadi adalah sekresi atau sekresi mediator vasoaktif. Jadi dilepaskanlah neurotransmitter oleh tubuh sebagai bentuk pertahanan gitu. Awalnya seperti itu. Nah, ketika neurotransmitter tadi disekresikan, jadi ya mediator vasoaktif ini disekresikan, otomatis permeabilitas pembuluh darah itu akan semakin permeabel. Kenapa permeabel? Karena tujuannya ini misal pembuluh darah nih. Kenapa ini elastisitasnya ini akan lebih permeabel dinding-dinding pembuluh darahnya? Kenapa dia lebih permeabel? Tujuannya adalah untuk memanggil sistem pertahanan tubuh yang lain yang ada di dalam sel darah, yang ada di dalam pembuluh darah. Salah satunya adalah sel darah putih ya, leukosit gitu. Karena dia merupakan sistem pertahanan tubuh. Nah, otomatis kalau dinding pembuluh darahnya ini permeabel, maka plasma yang ada di ruang intravaskuler di dalam pembuluh darah akan keluar. Gitu, akan keluar. Nah, baru karena dia keluar, kemampuan hebatnya dari virus Aedes ini, virus dengue ini, kehebatannya dia bisa membuat dindingnya ini sangat permeabel, dinding pembuluh darahnya ini. Otomatis yang
plasma gitu. Yang ada di dalam sel ini dia keluar terus. Nah, akhirnya seperti apa? Nah, yang dikhawatirkan itu pembuluh darah di sini, cairannya kan karena keluar, dia di sini akan mengalami hypovolemik dan akhirnya bisa menyebabkan shock. Nah, jadi gitu secara singkatnya patofisiologi pada kasus DBD. Gitu. Jadi sama saja sih seperti pelajaran sistem imun sebelumnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ketika tadi sebelum dia hipovolemi dan shock ya, kita bicara di sini masalah kompleks antigen dan antibodi ini. Nah, oke, bentar. Nah, di sini ketika kompleks antigen dan antibodi terjadi gitu, itu bisa menyebabkan agregasi trombosit. Kenapa bisa menyebabkan agregasi trombosit? Tadi untuk menutupi perembesan pada pembuluh darah. Nah, ketika terjadi agregasi trombosit, maka yang dilakukan adalah menghancurkan penumpukan dari trombosit ini gitu. Jadi trombosit itu akan dihancurkan oleh sistem reticuloendothelial system atau res reticulum endothel system gitu. Akhirnya apa yang akan terjadi? Trombositopenia gitu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa pada pasien dengan DBD itu nilai trombositnya bisa menurun. Oke. Kemudian karena adanya agregasi trombosit ini, nah, yang berikutnya adalah menyebabkan pengeluaran platelet faktor 3. Nah, di mana platelet faktor 3 ini berfungsi sebagai koagulopati. Gitu ya. Jadi koagulopati konsumtif. Nah, di sini ditandai dengan peningkatan fibrinogen. Gitu. Jadi ditandai dengan peningkatan fibrinogen degradation product, akhirnya terjadi penurunan faktor pembekuan darah. Nah, ini yang bisa menyebabkan resiko terjadinya bleeding. Tuh. Oke, sebelum kita ke sini mungkin secara singkatnya mekanisme kerjanya ini bisa saya gambarkan. Oke, sebentar. Nah, jadi seperti ini ya gambarannya. Ini pembuluh darah. Nah, ini yang merah-merah sini pembuluh darah. Di sini ada sel darah merah, sel darah putih ya, ada plasma gitu. Nah, kemudian ini sistem pertahanan tubuh awal gitu. Sistem pertahanan tubuh awal seperti mukosa, kulit gitu ya. Nah, jadi ketika di sistem pertahanan tubuh awal di sini kan ada makrofag, ada sel mas, kemudian ada sel dendrit ya. Ini merupakan sistem pertahanan imunitas alamiah. Nah, jadi teman-teman, ketika ini virus ceritanya, ketika virus dia masuk ke dalam tubuh, otomatis kan sistem pertahanan tubuhnya akan mengenali ini sebagai benda asing. Maka virus ini nanti akan difagositosis oleh si makrofag, kemudian juga akan ditangkap oleh sel mas dan sel dendrit. Nah, sel dendrit nanti akan menghubungkan nih, sel dendrit ini kan sebagai jembatan, jadi dia akan menghubungkan antara sel alamiah dengan sel dapatan. Nah, di mana sel dapatan itu kan ada sel T dan ada sel B. Sel T ini terbagi menjadi 2, T helper dan T sitotoksik. Sedangkan sel B ini ada sel B plasma dan ada sel B memori. Nah, sel B plasma ini dan sel T kan ada di aliran darah ya, dia ada di sini. Nah, di mana nanti si plasma inilah yang akan membentuk antibodi. Gitu, itu nanti yang akan mengikat virus. Terbentuklah kompleks antigen dengan antibodi. Nah, teman-teman, kita balik lagi ke alurnya. Nah, ketika virus tadi dia ditangkap oleh makrofag, sel mas dan dendrit gitu ya, maka nanti hasil dari
proses fagositosis, hasil dari berikatan dengan sel mas, kan mereka ini nanti berfungsi sebagai APC, antigen presenting cell. Jadi mereka mempresentasikan kalau di tubuh itu ada si virus. Nah, nanti terbentuklah antigen. Ini ceritanya antigen dari si virus. Nah, kemudian selain antigen, apalagi yang Nah, teman-teman, ini kan tadi terbentuk antigen. Selain antigen yang dihasilkan dari pengenalan oleh sistem pertahanan tubuh alamiah dengan si virus, ini yang dihasilkan adalah sekresi dari sitokin ya, atau mediator-mediator inflamasi. Nah, mediator-mediator inflamasi ini dia fungsinya adalah melebarkan pembuluh darah nih. Jadi membuat dinding pembuluh darah ini lebih permeabel. Kenapa dia lebih permeabel? Tujuannya adalah supaya nih si sel B tadi di sini dan sistem pertahanan tubuh lainnya seperti leukosit itu bisa keluar, bisa dengan mudah nih untuk mendatangi si virus, untuk mengeliminasi si virus gitu. Ketika sel B ini tadi sudah membentuk antibodi ya, ini ceritanya antibodinya, maka nanti dia akan dibawa keluar dari pembuluh darah. Terbentuklah kompleks antara nih antibodi dan ini antigennya. Terbentuk kompleks antigen antibodi. Oke. Nah, sebagai imbasnya ketika terjadi kompleks antigen antibodi itu ya, sebagai imbas dari itu. Nah, ketika terbentuk antigen antibodi kan tujuan antibodi di sini untuk membunuh si virus tadi supaya dia tidak menginfeksi lebih jauh gitu ya. Selama sistem pertahanan tubuh kita baik, maka bisa saja tidak sampai menyebabkan demam berdarah, bisa jadi hanya demam biasa gitu. Bahkan bisa juga tanpa gejala. Nah, teman-teman, karena tadi di sini itu ada kebocoran plasma gitu ya. Jadi di sini tadi ada kebocoran plasma yang permeabel, maka sebagai suatu upaya tubuh itu kan selalu ada keseimbangan. Jadi ketika ada yang bocor, maka dia berusaha untuk menutupinya. Nah, untuk menutupi yang bocor-bocor ini, pembuluh darah yang bocor-bocor ini, maka dipanggillah trombosit. Kan fungsi dari trombosit kan sama kayak platelet, fungsinya untuk menutupi luka-luka ini. Nah, trombosit datang di sini akan menggumpal menutupi lukanya. Nah, supaya dia mulus kembali nih, tidak penutupan lukanya itu supaya tidak menyumbat pembuluh darah karena dia akan menggumpal, maka agregasi platelet ini dihancurkan. Jadi ini penumpukan trombosit di sini tuh dihancurkan supaya dia tidak menyumbat pembuluh darah. Nah, upaya penghancurannya inilah yang menyebabkan nanti jumlah trombosit di dalam tubuh itu menurun, namanya trombositopenia. Nah, makanya pada orang dengan kasus DBD itu jumlah trombositnya menurun. Nah, makanya yang dipantau itu adalah jumlah trombosit untuk melihat seberapa banyak sih kebocoran plasma yang terjadi gitu. Kayak bisa dipahami ya untuk patofisiologinya. Nah, ini merupakan 3 fase dalam perjalanan penyakit infeksi. Jadi pertama ada fase demam. Jadi di sini fase di mana terjadi peningkatan suhu tubuh gitu ya. Kemudian setelah melewati fase demam dia akan sampai ke fase kritis. Nah, fase kritis ini biasanya terjadi saat penurunan temperatur tubuh atau suhu tubuh, terutama pada hari keempat ya. Jadi saat badan dingin malah di sana sebenarnya fase kritisnya. Baru kemudian kalau bisa melewati fase kritis, masuklah ke fase reabsorpsi. Reabsorpsi ini merupakan suatu fase pemulihan. Kayak kita bahas satu-satu ya. Nah, kita mulai dulu dengan manifestasi klinis pada fase demam. Nah, jelas ya kalau namanya aja demam, berarti di sini manifestasi klinisnya berarti terjadinya peningkatan demam yang tinggi, terjadinya peningkatan suhu tubuh gitu. Jadi demamnya itu tinggi, mendadak lagi gitu. Kadang-kadang dia sifatnya bifasik. Jadi biasanya dia seperti tapal kuda gitu, dia naik suhu tubuh sampai hari ketiga, hari keempat nanti baru dia turun gitu ya, baru dia naik lagi. Nah, yang saat turun ini merupakan suatu fase kritis gitu, malahan ini adalah fase kritis yang dikhawatirkan. Nah, teman-teman, selain
mengalami demam di fase ini juga biasanya akan merasakan nyeri kepala hebat. Kemudian nih yang paling khas pada kasus DBD itu bisa menyebabkan nyeri pada belakang bola mata. Kemudian nyeri otot, tulang atau sendi, mual muntah, eritema pada kulit, jadi kayak kemerahan pada kulit. Nah, teman-teman, pada fase demam ini yang dikhawatirkan adalah masalah klinis utamanya itu dehidrasi. Nah, kalau sampai terjadi dehidrasi gitu ya, maka upaya yang kita lakukan adalah memberikan asupan cairan gitu. Jadi diusahakan supaya jangan sampai terjadi dehidrasi. Kalau pada anak, saat terjadi demam tinggi gitu, pada fase demam ini yang dikhawatirkan adalah gangguan syaraf dan bisa menyebabkan kejang demam. Nah, kemudian ini manifestasi klinis pada fase kritis gitu ya. Ini manifestasi klinis pada fase kritis. Yang pertama itu penurunan suhu menjadi 37,5 atau kurang gitu. Nah, jadi malah saat turun tadi saya bilang saat hari keempat, tadi saat dia turun malah itu merupakan fase kritis yang dikhawatirkan. Kenapa? Karena di sini kemungkinan terjadi kebocoran plasma dan bahkan bisa shock. Nah, kalau dia berhasil melewati fase kritis, maka dilanjutkan dengan fase reabsorpsi. Ini merupakan suatu fase perbaikan, di mana di sini kondisi pasien meningkat gitu ya. Jadi dia reabsorpsi, menyerap kembali nih kebocoran-kebocoran yang terjadi itu sudah mulai membaik gitu pada fase reabsorpsi. Jadi penyerapan kembali mineral, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Di mana di fase reabsorpsi ini nanti nafsu makannya akan berangsur-angsur kembali, gangguan gastrointestinalnya akan membaik, tanda-tanda vital mulai stabil dan juga akan muncul ruam yang cukup khas. Gitu. Jadi kayak warna kemerahan. Tuh. Pada kulit ya. Nah, seperti apa sih tanda-tanda bahaya yang akhirnya harus membuat pasien yang terserang virus dengue ini harus dirawat inap? Jadi tanda bahaya di sini yang dimaksudkan adalah nyeri perut, jadi demam disertai nyeri perut, kemudian muntah terus-menerus, walaupun dia bisa minum gitu, tapi dia muntah terus. Kemudian tanda-tanda bahaya berikutnya merupakan akumulasi cairan, karena terlalu banyak misalnya terapi cairan yang kita kasih. Nah, itu juga bisa merupakan tanda-tanda bahaya. Kemudian pendarahan mukosa seperti mimisan, pendarahan gusi, di mana ini menunjukkan terjadinya kebocoran plasma. Kemudian ada letargi dan restlessness, di mana letargi ini nih tubuh tuh merasa lelah gitu. Tapi dia tidak cuma sekedar lelah aja, sudah dibawa istirahat tetap aja lelah. Biasanya kan kalau misalnya pada kita yang normal ketika lelah istirahat itu akan membaik, tapi pada kasus ini sudah dibawa istirahat tapi tidak membaik. Tuh. Kemudian ini kegelisahan. Jadi pasiennya itu gelisah. Misalnya punya kecemasan yang berlebih dan sebagainya. Kemudian pembesaran hati lebih dari 2 cm yang juga termasuk tanda bahaya hepatomegali ya, pembesaran hati. Kemudian terjadinya peningkatan hematokrit yang disertai dengan penurunan jumlah platelet yang cepat. Jadi hematokritnya meningkat tetapi jumlah plateletnya menurun. Ini sepertinya sudah kita diskusikan kemarin ya. Kenapa bisa terjadi peningkatan hematokrit? Karena hematokrit itu dalam satuannya kan dalam persen berapa persen gitu hematokrit yang ada di dalam tubuh. Nah, kalau misalnya semakin tinggi hematokritnya itu kemungkinan cairan plasmanya rendah gitu sehingga nilai hematokrit itu meningkat. Tuh, ini sudah pernah kita bahas juga saat pertemuan kemarin. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kriteria dengue berat. Itu kapan dia dikatakan kriteria dengue berat? Ketika pasiennya mengalami shock atau akumulasi cairan, kemudian terjadi pendarahan hebat, terjadi peningkatan AST dan ALT ya, lebih dari 1000. Jadi ini tadi yang menunjukkan apakah ada pembesaran hepar atau tidak, gangguan kesadaran, kemudian gangguan fungsi organ jantung dan organ lain. Jadi kalau dia mengalami gejala klinis seperti ini, mengalami peningkatan nilai hasil lab yang seperti ini, maka dia termasuk dalam kriteria dengue berat. Oke, kita lanjut lagi. Ini data laboratorium penunjang. Nah, ini tadi yang saya bilang hematokritnya meningkat lebih dari 20%. Kan memang satuannya persen. Nah, dimana kan
hematokrit atau kadar sel darah merah ini, sel darah merah ini kan dalam satuan persen ya. Nah, kadar sel darah merah ini kan ini pembuluh darah nih ceritanya. Nah, di dalam pembuluh darah ini kan tidak hanya sel darah merah, ada sel darah putih, kemudian cairan plasma dan lain-lain. Nah, kalau misalnya cairan plasmanya ini tercukupi, umumnya kadar hematokrit yang ada di dalam darah itu kurang dari 20%. Tetapi kalau seandainya jumlah cairannya ini berkurang karena kebocoran plasma tadi, maka di sini akan pekat kan ya. Jadi cairan di sini berkurang, maka ketika dia bercampur dengan sel darah merah gitu, jadi satu di sini, ini akan pekat. Jadi darahnya itu akan lebih pekat. Ini yang menyebabkan ketika dihitung itu presentasinya lebih dari 20%. Tuh. Nah, kalau trombositnya di sini malah menurun. Kenapa? Nah, tadi sudah kita bahas juga di depan. Trombosit itu menurun karena dia digunakan sebagai pertama agregasi platelet gitu ya, untuk menutupi kebocoran plasma tadi. Tetapi karena tadi terjadi agregasi, maka secara otomatis tubuh itu pasti akan menghancurkan agregasinya tadi. Akhirnya jumlah trombosit di dalam tubuh itu menurun. Tuh. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ini terapi pada kasus DBD karena dia merupakan infeksi virus ya. Infeksi virus Dengue gitu. Maka sebenarnya terapi yang kita gunakan itu sifat terapinya simptomatik dan suportif. Jadi yang kita berikan itu yang untuk mengatasi gejala klinis yang ada, misal pasiennya demam gitu ya, maka yang kita kasih adalah antipiretik gitu. Jadi tergantung gejala yang dia rasakan gitu. Kemudian terapi suportifnya di sini dengan memberikan nanti terapi cairan. Nah, tujuan utama terapinya gitu itu adalah mengatasi kehilangan cairan plasma. Jadi mengurangi nih kehilangan cairan plasma. Jadi jangan sampai kebocoran plasma itu terjadi terus-menerus, itu tujuan utamanya. Tuh. Nah, terapi non farmakologi yang bisa kita lakukan di sini, kalau pada fase demam dia istirahat gitu ya. Kemudian juga bisa dengan pemberian cairan dan elektrolit baik dari buah-buahan atau dari minuman. Tuh, itu untuk terapi non farmakologi. Intinya bagaimana kita mencukupi asupan elektrolit di dalam tubuh, cairan dan elektrolit di dalam tubuh. Tuh. Oke, ini terapi farmakologi pada fase demam, maka yang kita berikan adalah antipiretik. Antipiretik yang disarankan itu satu-satunya hanya paracetamol. Tuh ya. Sedangkan ibuprofen ini tidak disarankan. Kenapa? Nah, ibuprofen ini beresiko menyebabkan pendarahan atau gastritis ya, ataupun asidosis gitu. Sebenarnya penggunaan ibuprofen ini pada kasus DBD itu sangat tidak dibenarkan karena dia akan meningkatkan resiko bleeding atau pendarahan. Di sini ibuprofen itu tidak bisa digunakan. Kenapa? Tadi sudah saya bilang dia beresiko menyebabkan bleeding atau pendarahan, meningkatkan resiko pendarahan pada pasien DB. Kenapa? Kita tahu ibuprofen itu merupakan NSAID. NSAID itu dia menghambat enzim siklooksigenase 2 ya dan 1 gitu. Jadi yang dihambat COX-1 dan COX-2. Nah, ibuprofen ini dia tidak selektif, jadi dia hambat dua-duanya. Kalau enzim siklooksigenase terhambat, otomatis tromboksan juga terhambat. Padahal kita tahu fungsi tromboksan itu adalah untuk menggumpalkan darah ya. Jadi sebagai membantu agregasi platelet tadi, supaya dia bisa menutup kebocoran-kebocoran plasma yang terjadi. Tetapi kalau misalnya dia menggunakan ibuprofen, kemampuan ini dihambat, otomatis nanti tidak ada yang bisa menutupi luka yang ada di sekitar pembuluh darah. Gitu. Oke, lanjut lagi. Ini beberapa terapi yang kita gunakan. Yang pertama, kalau dia grup A, dia di rumah, yang penting itu bagaimana asupan cairannya. Kemudian dan mengganti kekurangan cairan secara oral itu yang penting. Kemudian kalau dia demam, minum paracetamol ya setiap 6 jam. Terus kalau dia termasuk grup B, ini dia bisa diinfus menggunakan larutan kristaloid, jadi bisa RL, bisa NaCl ya, tergantung nanti kondisi pasiennya. Nah, biasanya cairan itu diperlukan terutama pada 24-48 jam pertama nih untuk mengganti cairan hilang. Baru nanti terapi selanjutnya itu adalah terapi maintenance atau pemeliharaan. Nah, ini juga ada di panduan teman-teman, jadi nanti tergantung berat badannya berapa.
gitu ya. Kemudian di grup C ini juga menggunakan larutan kristaloid untuk mengganti cairan yang hilang. Jika sampai terjadi shock hipotensi, maka yang kita masukkan adalah larutan koloid. Dan jika sampai terjadi pendarahan hebat, maka yang kita lakukan adalah transfusi darah. Tuh. Jadi intinya pada kasus DBD ini adalah bagaimana caranya mengembalikan cairan yang hilang. Tuh. Oke, ini monitoring yang perlu kita perhatikan. Itu tanda-tanda vital dan perfusi perifer, jadi setiap 1-4 jam sampai fase kritis terlewati. Nah, ini monitoring pada fase kritis, jadi tiap jam tuh 1-4 jam awal itu harus kita amati tanda-tanda vital dan perfusi perifernya. Kemudian setiap 4-6 jam itu dilihat berapa volume pengeluaran urinnya. Tuh. Kemudian dicek hematokritnya. Gitu. Jadi sebelum terapi cairan itu berapa dan setelah 6-12 jam sesudahnya itu berapa sih hematokritnya. Kemudian jumlah platelet, kadar gula darah, fungsi organ, terutama lihat profil ginjal, hati, dan koagulasi jika ada indikasi. Jadi tergantung sebenarnya indikasinya nanti apa. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, sudah selesai nih pada kasus DBD. Jadi poin utamanya adalah dengan pemberian terapi cairan. Oke, sekarang kita lanjut ke tifoid. Nah, di sini kalau tifoid itu merupakan infeksi sistemik yang disebabkan oleh Salmonella enterica serovar TV. Jadi, kalau tifoid ini disebabkan oleh bakterinya namanya Salmonella typhi. Nah, Salmonella ini merupakan kuman gram negatif yang tidak berkapsul. Gitu. Kalau tifoid ini spesifik, jadi penyebabnya satu Salmonella typhi. Nah, tifoid ini Salmonella typhi ini dia menyerang di sistem gastrointestinal, sehingga biasanya kalau yang mengalami tifoid maka manifestasi klinis atau gejala klinisnya adalah berupa gangguan pada saluran cerna gitu. Dan demamnya ini juga khas ya pada kasus tifoid. Kalau pada kasus DBD demamnya tiba-tiba meledak tinggi pada hari 1 sampai hari ketiga, kemudian dia turun ya. Nah, tetapi kalau pada kasus tifoid umumnya demamnya dia hanya terjadi di sore hari sampai malam, nanti besoknya dia baik lagi. Kemudian kalau sore panas lagi, itu demam yang khas karena Salmonella typhi. Tuh. Oke, ini patofisiologinya. Patofisiologinya sebenarnya juga sama dengan yang masuknya infeksi virus tadi yang di depan. Jadi secara garis besar ketika ada makanan dan minuman yang tercemar oleh Salmonella kan dia masuk mulut ya, lambung, usus halus, kemudian masuk dalam jaringan limfoid pada usus halus. Nah, dia akan menyerang hati dan limpa, akhirnya menyebar ke bagian tubuh yang lain. Kemudian dia akan berkolonisasi dan bereplikasi. Akhirnya menyebar lagi ke tubuh bagian yang lain. Tapi yang utama dia permasalahannya adalah di sistem gastrointestinal. Itu kalau patofisiologi secara lebih detail lagi sama seperti pada kasus infeksi virus tadi, di mana ketika ada benda asing, jadi bakteri masuk ke dalam tubuh ya, maka tubuh akan melakukan sistem pertahanan. Ketika sistem pertahanan alamiah dan sistem pertahanan adaptifnya itu tidak kuat, maka akan mengalami manifestasi klinis dari infeksi ini. Gitu. Nah, kita lanjutkan lagi, ini manifestasi klinisnya. Yang pertama demam sore hari, tadi ini yang saya bilang khas. Kalau DBD kan dia demamnya panasnya tuh bisa seharian gitu, habis reaksi obat panas lagi. Nah, tapi kalau pada kasus tifoid dia demamnya hanya pada sore hari, besoknya paginya enak lagi, habis sorenya kumat lagi gitu. Nah, manifestasi klinis yang lain ada anoreksia, kemudian jadi dia mengalami gangguan makan, kemudian mialgia, merasakan nyeri ya pada otot-ototnya gitu. Kemudian nyeri pada abdomen, obstipasi, susah untuk BAB, lidahnya kotor, nyeri tekan pada perut, kemudian bisa sampai pembengkakan pada stadium lebih lanjut. Jadi pembengkakan dari heparnya atau pada limpa. Kenapa? Karena tadi dia sebenarnya bersarang atau berkoloni di hati dan limpa. Gitu. Hati dan limpa kan ada pada sistem gastrointestinal. Nah, oke. Lanjut lagi. Nah, tetapi kalau pada dewasa biasanya konstipasi atau susah BAB, tapi pada anak-anak biasanya di awal itu sering dijumpai diare gitu pada awal gejala yang baru. Baru nanti dia dilanjutkan dengan konstipasi. Jadi awal-awalnya saja diare tapi selanjutnya konstipasi. Nah, apalagi yang mungkin? Yang lainnya adalah bradikadi atau denyut jantungnya melemah gitu.
biasanya ini terjadi saat demamnya meningkat gitu, jadi pada saat demam yang tinggi. Kemudian terjadi juga ruam makular atau makulopapular. Ini jadi kayak ruam tapi kayak spotnya tuh kayak bunga mawar gitu. Nah, biasanya dia akan terlihat pada hari ke-7 sampai 10. Terutama ini bisa kelihatan pada orang-orang yang berkulit putih dan terlihat pada dada bagian bawah biasanya dan abdomen pada hari ke-10 sampai 15, serta bisa menetap biasanya selama 2 sampai 3 hari gitu. Karena dia tadi di masalahnya itu di gastrointestinal, di hepar dan di limpa dia menyerangnya. Terutama di sana sebelum menjalar ke bagian tubuh yang lain. Nah, ini tanda-tanda bahaya. Yang pertama, pasien dengan muntah yang menetap, kemudian diare berat, distensi abdomen, atau yang kesadarannya menurun. Ini termasuk tanda-tanda bahaya. Nah, ini 3 prinsip diagnosis laboratorium pada kasus infeksi Salmonella typhi. Yang pertama, isolasi bakteri untuk melihat apakah betul-betul itu Salmonella typhi atau tidak. Kemudian yang kedua, deteksi antigen mikroba. Jadi yang kita deteksi antigen mikrobanya apakah betul itu Salmonella atau tidak. Kemudian yang ketiga itu titrasi antibodi. Jadi melihat antibodinya terhadap organisme penyebabnya. Jadi melihat antibodi yang terbentuk itu yang seperti apa. Nah, kultur darah ini merupakan gold standarnya pada kasus TB. Jadi yang paling bagus tuh melihat kultur darahnya. Tuh. Nah, ini data penunjang laboratorium. Selain kultur darah tadi, kita juga melihat gambaran darah tepi. Untuk apa tujuannya? Tujuannya sebenarnya untuk kita melihat apakah nanti akan terjadi pada awal penyakit itu biasanya jumlah sel darah putih ya. Karena sel darah putih itu merupakan suatu sistem imunitas alamiah. Jadi pada awal penyakit biasanya hitung jenis sel darah putih itu bergeser ke sebelah kiri gitu. Pada stadium lanjut biasanya dia akan terjadi pergeseran ke yang sebelah kanan karena limfositosisnya itu relatif sudah. Ciri lainnya ada eosinofilia atau menghilangnya eosinofil. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini beberapa pemeriksaan untuk mendeteksi adanya bakteri Salmonella tadi. Yang pertama, pemeriksaan Widal. Pemeriksaan Widal ini jadi mendeteksi antibodi terhadap antigen Salmonella typhi. Ini pun masih kontroversial. Kadang ada yang hasil Widalnya positif, ternyata dia tidak, atau negatif padahal iya gitu. Jadi ini masih kontroversi, tetapi sampai saat ini masih sering digunakan gitu karena relatif biaya yang lebih murah dan hasil yang lebih cepat. Kemudian ada pemeriksaan Tubex. Pemeriksaan Tubex ini untuk mendeteksi adanya antibodi imunoglobulin M. Nah, hasil pemeriksaan yang positif itu menunjukkan adanya infeksi terhadap Salmonella. Pemeriksaan lain adalah dengan Tipidot yang dapat mendeteksi IgM dan IgG. Jadi dia bisa IgM, bisa IgG. Kemudian pemeriksaan Tipidot M hanya digunakan untuk mendeteksi IgM saja. Jadi dan ini jarang dilakukan. Kenapa? Karena biayanya lebih mahal gitu, relatif lebih mahal. Nah, tujuan terapinya yang pertama itu adalah mencapai keadaan bebas demam dan gejala klinis lain. Kedua, mencegah komplikasi. Ketiga, menghindari kematian. 4, eradikasi total bakteri untuk mencegah kekambuhan dan keadaan karier. Oke, lanjut. Ini terapi dan farmakologi. Terapi dan farmakologinya istirahat total, pemberian cairan untuk mengkoreksi ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, nutrisi yang adekuat melalui TPN, dilanjutkan dengan diet makanan yang lembut dan mudah dicerna. Jadi usahakan dulu kalau pasiennya mengalami typhoid itu makanannya yang lembut dan mudah dicerna, jangan makanan yang kasar. Kan gastrointestinalnya bermasalah, masa dikasih makanan yang kasar? Tuh bahasanya seperti itu mungkin. Nah, terapi farmakologi yang digunakan karena ini adalah bakteri, maka penggunaan antibiotik. Nah, pemilihan antibiotik di sini tergantung pada pola sensitivitas dari isolat Salmonella typhi ini sendiri. Daerah masing-masing daerah kan beda-beda sensitivitasnya. Jadi, terdapat 2 kategori resisten antibiotik sebenarnya pada beberapa kasus, yaitu resisten terhadap antibiotik kelompok chloramphenicol, ampicillin, dan trimethoprim sulfamethoxazole, kelompok MDR multidrug resisten, dan yang resisten terhadap antibiotik quinolone. Jadi dibagi menjadi 2, apakah dia resisten terhadap chloramphenicol, dia resisten terhadap penicillin gitu, atau dia resisten malah terhadap fluoroquinolone. Nah,
antibiotik berdasarkan guideline gitu ya, antibiotik pilihan utama pada kasus tipoid itu sekarang adalah fluoroquinolone. Kalau zaman dulu itu yang digunakan seringnya chloramphenicol, tapi sekarang sudah tidak lagi. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian ternyata fluoroquinolone itu lebih memberikan hasil yang lebih baik. Karena angka kekambuhannya lebih kecil. Kalau dengan menggunakan chloramphenicol, angka kekambuhannya masih cukup besar. Nah, tetapi ketika tidak mungkin untuk mendapatkan fluoroquinolone, salah satunya pada pasien anak. Kenapa? Karena efek samping dari fluoroquinolone itu adalah mengganggu perkembangan tumbuh anak, maka fluoroquinolone ini tidak direkomendasikan untuk anak gitu. Nah, maka kita bisa berpindah ke second line-nya. Ada chloramphenicol, ada amoxicillin, ada trimethoprim sulfamethoxazole, kemudian juga ada azithromycin, cefixime juga ada gitu. Nah, pada kasus MDR multidrug resisten, pilihan utamanya juga fluoroquinolone atau cefixime. Tapi kalau tidak bisa, maka lari ke azithromycin atau cefixime. Resisten quinolone, maka di sini azithromycin atau ceftriaxone. Nah, antibiotik alternatifnya kalau tidak bisa menggunakan itu, tetap menggunakan cefixime ya di sini. Nah, oke. Jadi ini yang perlu teman-teman ketahui, DOC-nya itu adalah fluoroquinolone. Kenapa fluoroquinolone? Karena dia efektivitasnya baik dan kemampuan eradikasinya itu tinggi, sehingga kekambuhan menurun. Ini yang menyebabkan fluoroquinolone menjadi pilihan utama. Tetapi tadi tidak semua kondisi bisa mendapatkan fluoroquinolone. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini tadi pembahasan fluoroquinolone. Tadi sudah saya sampaikan kalau fluoroquinolone ini dia tidak direkomendasikan pada anak karena dia bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan. Gitu. Untuk fluoroquine sendiri memiliki penetrasi yang baik ke jaringan gitu. Jadi dia sangat baik sehingga dia sangat efektif. Dan dia itu bisa membunuh Salmonella typhi yang ada di intraseluler. Jadi yang ada di dalam monosit atau di makrofag. Dan dia juga bisa mencapai kadar yang tinggi dalam kandung empedu dibandingkan antibiotik yang lain, sehingga fluoroquine inilah menjadi drug of choice tadi. Jadi selain kemampuannya dia efektif dan angka kekambuhannya rendah gitu ya, pemilihannya tadi kenapa dia dikatakan efektif? Karena dia mampu berpenetrasi dengan baik ke jaringan, termasuk dia bisa membunuh bakteri yang ada di dalam sel, baik itu sel monosit ataupun di sel makrofag gitu. Nah, untuk levofloxacin sendiri dosisnya 500 mg 1 kali sehari selama 7 hari. Nah, ini tadi efek samping yang sudah saya bahas tadi. Oke, kemudian lanjut dengan chloramphenicol. Nah, second line-nya ya, ketika fluoroquinolone tidak bisa digunakan, maka kita bisa menggunakan chloramphenicol. Nah, kalau chloramphenicol ini sebenarnya sudah sejak lama digunakan dan menjadi terapi standar sebenarnya pada demam tipoid. Tetapi kekurangannya tadi kenapa dia tidak lagi menjadi pilihan utama, karena angka kekambuhannya yang tinggi gitu. Angka terjadinya karier juga tinggi ya, yang bisa menyebabkan menjadi pembawa gitu. Dan toksik pada sumsum tulang. Ini juga resiko efek sampingnya. Sehingga chloramphenicol ini itu terbatas penggunaannya. Hanya pada kasus tipoid dan meningitis yang memang hanya chloramphenicol yang bisa berpenetrasi dengan baik ke sistem saraf pusatnya gitu. Kemudian azithromycin dan cefixime. Nah, azithromycin dan cefixime di sini angka kesembuhannya lebih dari 90% dengan waktu penurunan demam 5-7 hari. Jadi dia durasinya itu lebih singkat. Ya, jadi durasi pemberiannya di sini diusahakan bisa sampai 14 hari. Nah, kemudian angka kekambuhannya itu kecil dan angka kekambuhan serta fekal karier yang menjadi pembawa itu kecil, kurang dari 4%, sedangkan chloramphenicol tadi itu 5-7%. Ini alasannya biasanya kenapa ketika dia tidak memungkinkan untuk mendapatkan quinolone, pilihan terapi yang digunakan itu adalah azithromycin. Kemudian, nah, ini antibiotik yang digunakan pada tipoid dengan kasus yang berat gitu ya. Penggunaan antibiotiknya sebenarnya hampir sama, tapi hanya dosisnya yang terjadi peningkatan gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini sama saja ya. Pilihan utamanya juga quinolone. Kalau tidak bisa,
Di sini sama, hanya saja di sini pada kasus yang berat sudah tidak lagi menggunakan azithromycin. Azithromycin ini kan antibiotik golongan makrolida gitu. Di sini sudah tidak digunakan lagi. Ketika dia tidak bisa menggunakan quinolone, maka pilihannya kloram, amoxicillin, trimetoprim sulfamethoxazole, atau ketika dia multidrug resisten itu yang digunakan adalah cephalosporin gitu. Kalau dia resisten dengan quinolone, maka yang digunakan adalah cephalosporin juga gitu. Dan kalaupun tetap harus menggunakan fluoroquinolone, durasinya itu jadi lebih, dosisnya dan durasinya dosisnya yang berbeda. Kalau durasinya sama saja sampai 14 hari tuh. Tapi biasanya kita akan mengusahakan dulu menggunakan obat dengan golongan lain yang masih memungkinkan untuk mengeradikasi dari Salmonella typhi ini. Nah, ini menunjukkan kalau cefotaxime gitu ya. Cephalosporin yang termasuk cefotaxime ini kan golongan cephalosporin, itu menunjukkan kalau sampai saat ini di Indonesia itu belum banyak terdapat laporan keberhasilan terapi demam tipoid dengan menggunakan cefotaxime. Jadi untuk saat ini yang masih digunakan adalah ceftriaxone dengan ceftriaxone yang di Indonesia. Kalau cefotaxime tadi tidak bisa karena data di Indonesia itu ternyata tidak ada. Nah, ini bisa jadi penelitian teman-teman kalau ada yang tertarik ke bidang sini, apakah pemberian cefotaxime itu memberikan efek yang baik atau tidak pada kasus dengan tipoid. Oke. Terapi untuk mengatasi demam ini antipiretik. Nah, kalau di sini bebas mau dia menggunakan paracetamol ataupun ibuprofen tidak masalah. Itu karena di sini sifat dari antivirusnya, sifat dari antibakteri itu berbeda dengan virus dengue. Itu. Nah, ini monitoring selalu sama, saya bilang ketika melakukan monitoring itu lihat efektivitas terapi dan efek samping, dilihat kondisi klinis, tanda-tanda vital dan hasil lab. Berarti kondisi klinisnya harusnya terjadi perbaikan ya, terjadi perbaikan kondisi klinis, tanda-tanda vitalnya juga membaik, hasil lab juga membaik. Tuh. Oke. Selesai untuk pertemuan kasus DBD dan tipoid. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit ada tambahan dari saya ya, terkait kasus DBD dan tipoid. Nah, jadi hari ini tadi yang kita bahas adalah DBD dan tipoid. Nah, apa perbedaannya gitu? Yang pertama dari penyebab nih. Penyebabnya etiologinya kalau DBD ini virus dengue. Kalau tipoid ini bakteri. Bakterinya Salmonella typhi. Dari sini pun kita bisa melihat ya perbedaannya. Yang satu karena virus, yang satu karena bakteri. Otomatis pemilihan terapinya pun berbeda gitu. Kalau pada DBD ini yang tujuan utamanya itu adalah mencegah dehidrasi atau mengembalikan cairan tubuh yang hilang. Nah, jadi terapinya yang utama itu adalah dengan rehidrasi cairan gitu ya, dengan memberikan cairan baik itu oral ataupun menggunakan infus gitu. Jadi terapi utama pada kasus DBD itu adalah terapi cairan. Terapi utama itu terapi cairan, sedangkan yang lain itu mengikuti simptomnya, tergantung gejalanya. Kalau dia ada demam maka diatasi demamnya gitu. Nah, sedangkan kalau tipoid ini kan bakteri, maka tujuan utamanya adalah eliminasi bakteri ya. Eliminasi bakteri. Nah, maka untuk bisa mengeliminasi bakteri itu memerlukan antibiotik. Nah, kita tinggal pilih antibiotiknya. Mau yang mana gitu. Berdasarkan guideline, drug of choice-nya itu adalah golongan fluoroquinolone. Ini drug of choice, tetapi ada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan dikasih fluoroquinolone. Maka pilihannya bisa apa? Bisa kloram, bisa azithromycin, kemudian bisa trimetoprim sulfamethoxazole, kemudian ada amoxicillin. Nah, jadi banyak alternatif pilihan selain fluoroquinolone. Berbeda ya, kalau ini untuk mengatasi bakteri, kalau ini mengembalikan cairan yang hilang gitu pada kasus DBD.
Oke. Oke, terus kalau misalnya ada nanya, Bu, itu kan disebabkan virus ya, kenapa tidak menggunakan antivirus gitu? DBD kan disebabkan oleh virus. Nah, sampai saat ini sebenarnya belum ditemukan antivirus yang benar-benar efektif untuk mengatasi virus DBD ini sendiri. Nah, sifat dari virus dengue ini juga berdasarkan literatur yang saya baca gitu, yang saya pelajari, sebenarnya virus dengue ini dalam waktu 5 hari dia akan mati dengan sendiri di dalam tubuh. Biasanya dia waktunya sekitar 5 harian. Tetapi ada orang yang bisa melewati fase kritis. Kan pada hari keempat biasanya dia sudah masuk fase kritis gitu. Untuk melihat apakah dia mampu atau tidak bertahannya pada fase kritis ini gitu. Nah, kalau misalnya pasiennya dehidrasi, nah biasanya meninggal pada fase kritis ini kebanyakan. Kenapa bisa meninggal? Karena shock tadi kan ya, karena dia dehidrasi. Nah, jadi kalau seandainya pasiennya bisa melewati fase kritis, maka nanti pada hari ke-7 itu akan membaik lagi. Jadi dia akan naik lagi, akan demam lagi sedikit, tapi itu membaik, itu adalah fase reabsorpsi. Jadi intinya apakah DBD ini memerlukan antivirus? Sampai saat ini belum ada antivirus yang benar-benar efektif untuk DBD. Nah, dan juga tadi sebenarnya dia dalam waktu 5 hari itu bisa tereliminasi atau mati dari tubuh. Tetapi supaya si pasiennya tetap bisa bertahan, maka jangan sampai terjadi shock, maka perlu pemantauan cairan yang ada di dalam tubuhnya gitu. Karena apa? Karena dikhawatirkan tadi terjadi kebocoran plasma terus-menerus. Itu ya. Oke. Selesai.